Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Noviawati. Saya dari unit Bimba Gelam Jaya Bermis. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas video 3 program kebimbaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum metode Bimba adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang menyenangkan, dan teori belajar psikologi pendidikan yang mencakup hak bermain serta hukum-hukum belajar dari teori behavioristik. 2. Mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O. diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Relawan Bimba A.I.U.E.O. diwajibkan fun learning karena proses belajar yang menyenangkan itu akan menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, sehingga anak itu akan merasa senang, nyaman, kemudian akan bersemangat untuk belajar tanpa adanya paksaan. 3. Mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O. diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Small step system wajib diterapkan di saat proses membimbakan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dan menjamin anak tidak merasa kewalahan, tidak cepat bosan, dan tetap menikmati di setiap prosesnya. 4. Mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O. diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Nah, tentunya individual system ini sangat penting diterapkan dalam proses membimbakan karena untuk memastikan bahwa pendekatan belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, yang mana memungkinkan anak ini belajar dengan cara yang menyenangkan dan personal. 5. Bagaimana hubungan antara bahagia dan fun learning? Nah, bahagia terkait erat dengan fun learning tentunya. Karena anak yang bahagia dalam proses belajarnya akan lebih bersemangat, termotivasi, dan mau mengulang kegiatan tersebut. Jadi anak itu merasa happy, sehingga minat belajarnya itu akan tumbuh secara alami dari dalam dirinya. 6. Bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Nah, metode Bimba ini dirancang untuk menumbuhkan minat belajar dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bertahap, dan individual, sehingga anak merasa tertarik dan senang untuk terus belajar secara mandiri. 7. Di antara ketiga metode utama Bimba yang sudah disebutkan tadi di atas, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Nah, menurut saya itu fun learning yang harus dicapai terlebih dahulu, karena suasana yang menyenangkan adalah dasar agar anak ingin berpartisipasi dan tertarik untuk belajar, yang kemudian memungkinkan penerapan metode small step system dan individual system ini berjalan dengan baik dan sesuai atau secara teratur. 8.
Sudahkah anak menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan? Dalam kehidupan sehari-hari, berikan contoh konkret. Teori belajar dalam psikologi pendidikan sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu contoh konkretnya adalah mengajarkan anak membaca dengan langkah sederhana yang menyenangkan, yang ceria, agar mereka itu atau murid-murid itu tertarik dan terus ingin mencoba sampai mahir atau sampai terampil, sehingga bermain sambil belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Tuh. 9. Ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba A, I, U, E, O maupun di lingkungan keluarga. Tentunya pengalaman saya sendiri itu saat menerapkan metode Bimba ini yaitu saya menggunakan metode fun learning, yang mana dengan cara bercerita, kita berdialog, kita bernyanyi ketika membantu Ananda membaca, sehingga ia merasa senang dan sangat antusias gitu, tanpa merasa terpaksa. Kemudian anak juga mudah memahami dengan cara yang seperti itu gitu. Tentunya ketika sudah fun learning, anak ini akan merasa happy terus, akan merasa bahagia, akan merasa nyaman di dalam kelas atau dalam bermain sambil belajar. 10. Apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampaknya jika relawan Bimba tidak memahami metode Bimba adalah anak dapat merasa belajarnya itu merupakan hal yang beban, yang melelahkan, yang ketika belajar itu terpaksa, cepat bosan, dan minat belajarnya itu tidak akan tumbuh, yang akhirnya membuat anak ini malas belajar atau tidak semangat dalam bersekolah. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.